Oke, mungkin mulai dari saya dulu. Perkenalkan teman-teman, saya Budiandra. Saya di UC biasa mengajar mata kuliah marketing. Selama ini saya mengajar mata kuliah marketing management, kemudian consumer behavior, dan tentu saja entrepreneurship. Baik, perkenalkan saya Trio. Saya dosen IBMRC Universitas Ciputra. Kebetulan saya mengajar di Digital Business Law and Regulation dan Business Analytic. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng di Civico pada hari ini. Nah, pada sesi khusus kali ini mengangkat tentang tema data driven marketing. Seperti yang kita tahu, sekarang di Civico ini pasti rata-rata punya bisnis project yang sedang dijalani dan sedang kejar-kejaran untuk menjual produk mereka dengan melakukan marketing dengan teknik berbeda-beda. Tapi pertanyaan seperti apa sih data driven marketing dilakukan dalam bisnis Civico? Nah, mulai dari pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu mendefinisikan data driven marketing dalam konteks bisnis saat ini, khususnya bagi startup atau bisnis mahasiswa? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau kita berbicara tentang definisi data driven marketing, itu tentang memanfaatkan data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran kita, seperti itu ya. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih meng-highlight bahwa data driven marketing itu adalah sebuah pola pikir, karena kita mengambil suatu keputusan yang berbasis atau berdasarkan pada data. Jadi tidak hanya tentang teknis, tapi ini tentang pola pikir. Baik, untuk saya data driven marketing itu pengambilan keputusan dalam manajemen pemasaran yang dimana kita perlu melihat data terkait dengan perilaku konsumen ataupun data fakta lainnya. Dan menurut Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya dalam buku Marketing 5.0 yang menyatakan bahwa technology for humanity, jadi human insight dan technology insight, yang dimana kita selain memiliki insting sebagai seorang manusia, kita juga perlu melihat terkait dengan data ataupun fakta yang ada di lapangan, sehingga ketika kita ingin menerapkan strategi tersebut atau mengimplementasikan strategi itu agar tetap tepat sasaran sesuai dengan target pasar kita. Baik, pertanyaan kedua, apakah pendekatan berbasis data bisa diterapkan oleh bisnis kecil atau mahasiswa, atau hanya efektif untuk perusahaan besar? Mungkin saya dulu, Bu Deandra. Jadi untuk penggunaan data driven marketing ini tepat untuk mahasiswa, terutama untuk bisnis kecil ya. Jadi justru semakin bisnisnya semakin kecil, data itu akan semakin mudah untuk didapatkan. Contohnya, misalnya kita ingin melihat data terkait dengan tren saat ini, kita bisa lihat dari Google Trend. Ataupun mungkin kita bisa mendapatkan data tersebut dari konsumen kita yang pernah membeli produk tersebut. Sehingga itu bisa dijadikan acuan untuk kita bisa mengimplementasikan strategi yang sudah kita rancang sebelumnya. Yap, saya mau menambahkan aja dari Pak Trio. Sebetulnya kalau ditanya apakah data driven marketing itu bisa ya Bu diterapkan untuk bisnis kecil? Jawabannya adalah sangat bisa gitu. Apakah perusahaan besar tidak membutuhkan? Perusahaan besar juga membutuhkan, tapi bedanya begini teman-teman. Perusahaan besar itu mereka punya resources yang lebih banyak untuk trial error seperti itu. Sedangkan bisnis kecil itu lebih menuntut kepada ketepatan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengeksekusi data-data yang ada, data-data yang kita terima, let's say dari review konsumen kita, dari polling sederhana di Instagram. Nah, kita harus mengambil keputusan berdasarkan apa sih pendapat dari konsumen tentang bisnis kita. Baik, pertanyaan ketiga, apakah keputusan marketing yang didasarkan pada data lebih efektif dibandingkan dengan intuisi atau kreativitas semata, dan mengapa? Oke, mungkin gantian mulai dari saya dulu. Kalau menurut saya, data driven atau keputusan berbasis data dengan intuisi itu sebetulnya tidak bisa diperbandingkan seperti itu, karena mereka berdua ini sebetulnya saling melengkapi satu sama lain. Data driven itu berkaitan dengan pengambilan keputusan secara logical seperti itu. Nah, sedangkan intuisi atau kreativitas itu melengkapi bagaimana kita bisa melihat yang namanya peluang. Ketika peluang muncul, kita mengambil itu dengan intuisi atau dengan kreativitas, dan kita dukung dengan data driven marketing untuk mengetahui apakah peluang itu layak untuk dieksekusi atau tidak.
Betul, saya menambahkan dari Bu Diandra, jadi tadi sudah saya sampaikan di awal, ini sama seperti teori dari Hermawan Kertajaya dan Philip Kotler yang dimana technology for humanity, jadi human insight dan technology insight, yang dimana ketika kita sudah memiliki insting, akan lebih baik kalau kita kombinasi dengan data atau fakta yang ada di lapangan, sehingga kita bisa memanfaatkan data tersebut untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam bisnis kita. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana mahasiswa yang baru memulai bisnis bisa menggunakan data sederhana, misalnya dari media sosial atau survei kecil, untuk menentukan strategi marketing yang tepat? Oke, baik. Jadi kalau menurut saya data itu sangat banyak ya, baik itu data sekunder maupun data primer. Data sekunder bisa kita dapatkan dari data yang ada di internet terkait misalnya kita ingin melihat seberapa besar pangsa pasar kita bisa lihat di Google Trend ataupun mungkin kita bisa lihat dari data BPS ataupun mungkin data lainnya. Dan kemudian kalau misalnya kita ingin menggunakan data primer, kita bisa uji menggunakan Google Form, ya, menggunakan skala Likert dan lain sebagainya, agar kita bisa mendapatkan data yang valid untuk nantinya bisa dijadikan rujukan kita untuk mengimplementasikan strategi yang sudah kita terapkan sebelumnya. Gitu. Ya, kalau dari saya menambah juga tentunya dari Pak Trio. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir kalau kita berbicara tentang data itu teman-teman berpikir hal yang rumit seperti itu. Padahal data itu tidak serumit yang teman-teman bayangkan. Teman-teman sekarang punya Instagram gitu ya, punya TikTok, kalian bisa voting, polling atau apapun itu data teman-teman gitu. Jadi ketika kalian mau katakan launching produk baru atau launching varian rasa baru, sesimpel polling aja di Instagram kalian gitu ya, kira-kira rasa-rasa apa sih yang konsumen ini inginkan gitu. Nah, kemudian setelah itu baru ditindaklanjuti dengan survei. Kemudian teman-teman juga bisa memanfaatkan media sosial gitu ya teman-teman, atau juga e-commerce. Katakanlah teman-teman bisa scrolling di Instagram atau di e-commerce kompetitor teman-teman gitu ya. Kemudian teman-teman cari nih apa sih review yang baik, apa sih review yang buruk dari kompetitor. Nah, itu juga sudah termasuk data, teman-teman. Jadi, sebetulnya data driven marketing itu jangan dibayangkan seolah sesuatu yang sangat rumit sampai kalian tidak bisa mengakses gitu ya. Semua apapun itu bisa kalian manfaatkan sebagai data. Intinya adalah jangan mengambil keputusan pemasaran itu tanpa data, karena tanpa data kita nggak punya nih dasarnya gitu. Ketika kita mengambil keputusan dengan data, kita tahu betul-betul masalah dan apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh konsumen gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi setuju dan tidak setuju. Oke, mulai dari yang pertama. Setuju tidak setuju, bisnis mahasiswa tidak perlu menggunakan data untuk promosi karena pasar mereka belum terlalu kompleks. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, pertanyaan kedua. Setuju tidak setuju, data driven marketing membunuh spontanitas dalam bisnis mahasiswa. Tidak Tidak setuju. setuju. Setuju tidak setuju, kreativitas yang kuat bisa mengalahkan strategi berbasis data. Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju tidak setuju, keputusan berbasis data lebih aman karena didukung bukti nyata, bukan perasaan. Setuju. Terakhir, setuju tidak setuju, tanpa data, bisnis tetap bisa sukses asal punya ide yang gila dan berani. Tidak setuju. Baik, nah itu dia Easy People, sesi Who versus Who terhadap data driven marketing. Semoga dapat memberi insight yang lebih serta helpful bagi Easy People nih yang sedang menjalani bisnis projectnya masing-masing. Tidak terasa kita sudah di akhir sesi Who versus Who ya. See you Easy People dan semoga ketemu lagi di sesi Who versus Who selanjutnya. Salam Salam entrepreneur. entrepreneur.